Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang menyaksikan video kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan juga selamat datang dan juga terima kasih untuk Bapak Muhammad Adila Rosta, SEMM, selaku dosen mata kuliah filsafat ilmu pada semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Perkenalkan, kami kelompok 1 presentasi. Saya Ade Maulana dan rekan saya ada Farid Fikri, Jakian Nur, Nida Nur Aliyah, dan Muhammad Qori Al-Farid. Sebelum kami presentasi, namun sebelum itu kami punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwasanya ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Maka pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai filsafat ilmu. Oke, next. Oke. Identitas buku utama itu judul Filsafat Ilmu edisi yang ke-1, pengarang Ahmad Haris Hermawan, penerbit CV Insan Mandiri, kota terbit Bandung, tahun terbitan 2011, ISBN-nya 9786027755147. Untuk identitas buku pembanding itu judulnya Filsafat Ilmu, Inti Filsafat dan Ilmu Pengetahuan, edisi ke-1, pengarang Dr. Yosepnus Sudiantara, PTH/MS, penerbit Universitas Katolik Swegijaparanata, kota terbit Semarang, terbit 2020, ISBN-nya 9786237635468. Oke, untuk bab 1 tentang filsafat ilmu, menurut buku yang dibahas oleh pengarang Ahmad Haris Hermawan, filsafat ilmu adalah perumusan pandangan dunia yang konsisten dengan dan pada beberapa pengertian didasarkan atas teori-teori ilmiah yang penting. Tugas filsuf ilmu adalah mengkolaborasi implikasi yang lebih luas dari ilmu. Menurut buku yang dibahas oleh pengarang Dr. Andes Yosepnus Sudiantara, BTH/MS, menjelaskan bahwa filsafat ilmu merupakan telaah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu, baik dari segi ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Jadi filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi, filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Sumarinya, jadi kedua buku ini membahas pengertian filsafat ilmu, di mana menurut buku yang dibahas oleh pengarang Ahmad Haris Hermawan, filsafat ilmu adalah gabungan dari beberapa rumusan, pandangan dunia, dan teori ilmiah yang penting. Sedangkan menurut buku yang dibahas oleh pengarang Yosepnus Sudiantara, BTH/MS, filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Bab 2, sumber-sumber pengetahuan. Menurut buku yang dibahas oleh pengarang A. Haris Hermawan, filsafat ilmu terdapat sumber-sumber pengetahuan. Ada 4 sumber ilmu yang terpadu dan saling melengkapi, yaitu indera, akal, hati, dan kitab suci. Menurut buku yang dibahas oleh pengarang Drs. Yosepus Sudiantara, BTH/MS, mengatakan bahwa filsafat membantu proses iman manusia. Ada kesinambungan antara iman dan rasio sebagai sumber pengetahuan. Summary. Jadi kedua buku ini menjelaskan dari manakah sumber-sumber pengetahuan, di mana menurut buku yang dibahas oleh pengarang A. Haris Hermawan, ada 4 sumber ilmu yang terpadu dan saling melengkapi, yaitu indera, akal, hati, dan kitab suci. Sedangkan menurut buku yang dibahas oleh pengarang Drs. Yosepus Sudiantara, BTH/MS, ada kesinambungan antara iman dan rasio sebagai sumber pengetahuan. Bab 3, struktur ilmu. Menurut buku yang dibahas oleh pengarang A. Haris Hermawan, struktur ilmu adalah bangunan pengetahuan rasional yang terus terbuka. Suatu penemuan ilmu
dapat ditindaklanjuti sehingga akan melahirkan penemuan ilmiah lainnya. Keterbukaan menandakan bahwa ilmu adalah bangunan pengetahuan rasional yang dinamis dan tidak melupakan akar rasionalitasnya. Dalam semua perandalan, andalan, asumsi, dan keseluruhan pertanyaan-pertanyaan. Sumeri, bab 2 ini tidak terdapat perbandingan karena pada buku keterangan Yosefus Sudiantara BTH-MS tidak membahas materi struktur ilmu. Bab 4 Epistemologi Sains. Menurut buku yang dibahas oleh pengarang Ahmad Haris Hermawan, epistemologi merupakan cabang filsafat yang membincangkan semua persoalan seputar pengetahuan manusia. Istilah epistemologi berasal dari kata epistamai, yang berarti mendudukan dan berasal dari logos yang berarti ilmu. Menurut buku yang dibahas oleh pengarang Dr. Yosef Sudiantara BTH-MS, epistemologi adalah filsafat tentang pengetahuan manusia, yaitu yang mempelajari ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan bagaimana cara mendapatkannya. Dengan demikian dapat dibedakan antara pengetahuan dan ilmu kebenaran. Summary. Jadi kedua buku ini menjelaskan apa itu epistemologi. Berdasarkan buku karangan A. Haris Hermawan, epistemologi merupakan cabang filsafat yang membincangkan semua persoalan seputar pengetahuan manusia. Sedangkan buku karangan Dr. Yosefus Sudiantara BTH-MS menjelaskan epistemologi adalah filsafat tentang pengetahuan manusia, yaitu yang mempelajari ciri-ciri pengetahuan dan ilmiah, bagaimana cara mendapatkannya. Bab 5. Aksiologi ilmu. Menurut buku yang dibahas oleh pengarang A. Haris Hermawan, aksiologi berasal dari kata Inggris aksiologi, yang berasal dari Yunani aksios, yang berarti layak. Aksiologi adalah studi tentang hakikat nilai-nilai. Nilai sepenuhnya berhakikat subjektif, yaitu nilai-nilai merupakan reaksi-reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai perilaku. Menurut buku yang dibahas oleh pengarang Dr. Yosefus Sudiantara BTH-MS, mengatakan bahwa aksiologi ilmu adalah suatu teori tentang nilai atau makna. Landasan aksiologis ilmu berkaitan dengan dampak ilmu bagi umat manusia. Persoalan utama yang mengedepankan di sini adalah apakah manfaat untuk apa ilmu bagi manusia. Sejauh mana pengetahuan ilmiah dapat digunakan. Di sini persoalannya bukan lagi kebenaran, melainkan kebaikan. Sumari. Jadi kedua buku ini menjelaskan apa itu aksiologi ilmu menurut buku yang dibahas oleh pengarang Ahmad Haris Hermawan, sedangkan buku yang dibahas oleh pengarang Dr. Yosefus Sudiantara BTH-MS mengatakan bahwa aksiologi ilmu merupakan suatu teori tentang nilai atau makna. Bab 6. Etika keilmuan. Menurut buku yang dibahas oleh pengarang Ahmad Haris Hermawan, etika ilmuwan atau sikap ilmiah suatu pandangan seseorang terhadap cara berpikir yang sesuai dengan metode keilmuan, sehingga timbullah kecenderungan untuk menerima ataupun menolak terhadap cara berpikir yang sesuai dengan keilmuan tersebut. Sumari, pada bab 6 ini tidak terdapat pembandingan karena pada buku karangan Dr. Yosefus Sudiantara, BTH-MS tidak membahas materi etika keilmuan. Kelebihan dan kekurangan buku. Lihat dari aspek tampilan buku atau face value. Buku yang direview adalah tampilan buku filsafat ilmu karangan Ahmad Haris Hermawan. Cover depan yang disajikan sangat menarik. Desainnya, semua informasi meliputi judul buku, pengarang telah disajikan. Faktor kekurangan dari tampilan buku yang ada hanya terlibat dari desain cover yang bagus, tetapi unsur lainnya biasa aja karena kurang menarik. Dari aspek isi buku, memiliki kelebihan membahas mengenai topik-topik seputar filsafat ilmu secara mendetail di mana banyak subtopik menarik yang menarik untuk dibaca dan ditelaah lebih lanjut lagi. Untuk kekurangannya, kurangnya bahasan mengenai filsafat secara umum seperti yang terdapat pada buku-buku filsafat ilmu karangan Dr. Andes Yosefus
Sudiantara, BTHMS, disitulah kekurangan terlihat pada isi buku. Dari aspek tata bahasa, buku tersebut adalah dari aspek tata bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang benar, sesuai dengan kaidah EYD yang sudah ditentukan. Berikutnya telah menggunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami sebagian besarnya. Faktor kekurangannya ada sedikit kata-kata yang sulit dipahami dan istilah yang mungkin terasa asing bagi pembaca. Kesimpulannya, filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Filsafat ilmu memiliki cabang-cabang filsafat yang berkaitan dengan dasar, metode, asumsi, dan implikasi ilmu pengetahuan. Dari ilmu yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Seringkali muncul pertanyaan sentral dari studi ini menyangkut apa yang memenuhi syarat sebagai sains, keandalan teori-teori ilmiah, dan tujuan akhir sains. Keterkaitan filsafat ilmu sangat erat dan saling tumpang tindih dengan metafisika, ontologi, dan epistemologi. Rekomendasi, kami dari kelompok 1 lebih merekomendasikan buku Filsafat Ilmu karangan A. Harris Hermawan karena pembahasan yang disajikan lebih jelas mendetail mengenai pokok bahasan filsafat ilmu itu sendiri. Selain itu, terdapat banyak referensi ilmu-ilmu filsafat lainnya. Sedangkan karangan Dr. Josephus Sudiantara, BTHMS, sudah bagus dan baik, tetapi kurang sedetail buku karangan A. Harris Hermawan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.